Teman-teman, kemarin ada teman mahasiswa kita nanya, Pak, ada nggak formulir buat ngitung bangkitan perjalanan? Bangkitan atau tarikan perjalanan? Saya jawab tidak, nggak ada formulirnya, gitu. Jadi sebelum itu buat teman-teman yang belajar transportasi, ini kaitannya dengan analisis dampak lalu lintas ya. Misalnya kita mau bikin hotel, terus restoran, terus apalah bangunan pusat kegiatan gitu. Misalnya ini pusat kegiatan, kita kan perlu menghitung kalau kita mau bikin bangunan baru di pinggir jalan misalnya ya. Kira-kira ini si bangunan hotel ini bisa membangkitkan atau menarik berapa perjalanan gitu. Nah, teman kita yang udah jadi PNS, ya alhamdulillah ya, saya soalnya di channel Dr. Drone mengarahkan ya salah satu cara untuk kita bisa survive di negeri kita ya kita jadi PNS gitu. Karena kan kalau di PNS di kita tuh bukan hanya ini, tapi dijadikan sebagai reward gitu. Orang yang berprestasi soalnya teman saya ada pemain tenis, rewardnya jadi diangkat jadi PNS, ada yang diangkat jadi pegawai bank gitu, itu reward gitu. Tapi setelah jadi PNS jangan jadi pejabat karena ribet, pusing jadi pejabat itu. Oh, udahlah. Maaf saya ngelantur, balik lagi ke sini ya. Saya berusaha menjelaskan karena mungkin teman-teman bingung. Apa namanya ya, buktinya mahasiswa kita yang udah keterima PNS juga di daerah juga bingung, maksudnya gimana ya cara ngitungnya, ada formulirnya nggak Pak? Nggak ada, kata saya nggak ada gitu. Cuman cara gampangnya ada rumus empiris, ada dua cara. Yang pertama itu jika kita mau membangun hotel. Nah, kita lihat ada nggak hotel yang kira-kira di lokasi yang sama. Jadi dia kalau sedapat mungkin luasnya sama, kondisi lingkungannya sama, fasilitas di dalamnya sama. Kalaupun nggak sama mirip gitu. Misalnya ada hotel lain gitu, ini kan baru baru membangun nih, kita baru bangun. Kalau ini udah jadi, misalnya ini ada 100 kamar, 100 kamar. Nah, hotel dengan 100 kamar ini ternyata jumlah perjalanan yang bakal ke sini gitu, anggaplah ada 100 perjalanan. Ada 100 perjalanan gitu. Nah, dengan asumsi bahwa ini mirip-mirip sekali, ya ini kita yang baru bangun ini kita anggap aja sama dengan itu. Ya, kira-kira 100, kurang lebih 100 perjalanan, Om, Pak, Bu, Nek, Kakek gitu, 100 perjalanan kira-kira, karena yang udah-udah juga segitu. Itu rumus empiris, apa namanya, berdasarkan pengalaman empiris. Empiris itu kan pengalaman yang lalu-lalu, yang udah-udah gitu, kira-kira begitu. Ada juga cara lainnya, itu kita ngelihat ke standar-standar, misalnya kayak di standar di luar gitu, di Amerika udah ada standarnya. Misalnya eh, satu hotel dengan bangunan 100 apa, dengan ruangnya 100 kamar, maka dia akan membangkitkan, anggap katakanlah misalnya 80 perjalanan. Ya udah kita pakai aja itu ke situ gitu. Itu yang standar-standar itu sama, itu juga empiris gitu. Jadi dia ngitung dari beberapa jenis hotel, ada misalnya ada 100 hotel di kota itu. Wah, dihitung secara statistik, itu didapatkanlah secara umum segini. Maka ketika ada orang bangun hotel dengan ini apa, dengan jumlah kamar segini, kira-kira segitu gitu. Ada juga yang ngelihatnya ke luas lantainya berapa gitu. Ada kalau hotel, kalau rumah makan hitungnya ke jumlah tempat duduk itu macam-macam diklasifikasikannya gitu. Misalnya ini ada rumah makan dengan jumlah tempat duduk sama 100 tempat duduk. Nah, kalau ada pembangunan rumah makan baru, misal 50 tempat duduk gitu. Kalau berdasarkan yang udah ada gitu, rumah makan dengan 100 tempat duduk bisa membangkitkan misal ya 200 perjalanan. Ya, misalnya ini akan dibangun rumah makan dengan 50 tempat duduk, ya berarti kan ini kan 50 per 1 setengahnya, ya berarti setengahnya ini, jadi 100 perjalanan kira-kira gitu gitu. Nah, lebih lanjutnya, ini kan perjalanan perjalanan itu kan perjalanan orang yang dibangkitkan gitu kan.
dari perjalanan itu nanti ada diklasifikasikan lagi berdasarkan modanya, kita pakai apa ke situ. Misalnya Om Jakral ke situ naik motor, ada yang ke situ Om Diko naik mobil, Tante Pink Panda ke situ naik sepeda gitu. Nanti ini diklasifikasikan, dilihat misalnya berapa persen yang pakai sepeda motor, misal sekarang sekitar 80%, pakai mobil misalnya 15%, terus angkutan umum misalnya angkutan umum dan angkutan umum dan jalan kaki misalnya 5%. Nah ini di apa dikomposisikan, dipilah gitu, nanti baru dijadikan faktor satuan mobil penumpang, kira-kira begitu. Emang agak panjang sih untuk memahami ini, tapi ini dasarnya supaya teman-teman paham bahwa untuk menghitung kira-kira menghitung bangkitan, memprediksikan gitu, itu caranya begitu umumnya. Secara praktis ya ada dua caranya. Kita lihat kira-kira ada nggak bangunan yang sama di tempat kita itu gitu. Kalau hotel, lihat hotel lagi di jalan yang sama, kemudian kondisi lingkungannya sama. Kalau beda ya, misalnya ini ada 1000 kamar, kita bangun di cuma 100, ya 1/10-nya gitu. Itu gampangnya gitu, praktisnya. Atau lihat standar-standar gitu, standar di luar kan udah ada gitu, bisa juga kita pakai, cuman ada faktor koreksi, nanti ada faktor penyesuaian, tapi itu tidak umum sih. Umumnya sih kita pakai yang ngelihat yang ini gitu, secara empiris, kira-kira gitu ya. Teman-teman ya, saya menyampaikan bukan hanya untuk teman-teman mahasiswi kita dalam artian yang saya belajar sama saya gitu, tapi mudah-mudahan jadi pengetahuan juga buat teman-teman. Oh ya, mohon maaf saya pakai glove ini soalnya saya mau terbang Om Diko. Om Diko aja terbang di tempat yang yang keren banget, itu asik kayaknya sambil jalan-jalan sama Tante Big Panda. Saya mah di kebun aja. You can see straight through my life. Oh, there's something in my chest that I can't hide. When feelings get involved, I'm terrified. 'Cause I've been here before and said goodbye. Oh, are you the one when I try to look, I wish I'd find? Oh, how can I love when I've been hurt 100 times? For you I'd give it one more try. Turn away and wrestle with my doubts. Oh, I leave them all behind, but don't know how. Bury my head deep within the crowd, but I'm reaching for your hand to pull me out. Oh, are you the one when I try to look, I wish I'd find? Oh, how can I love when I've been hurt 100 times?
cara yang saya sampaikan barusan itu yang sifatnya praktis ya, jadi untuk praktek gitu. Jadi bukan hanya pakai itu sih, ada juga yang pakai persamaan regresi. Cuman yang persamaan regresi misalnya y sama dengan a plus bx gitu. Y-nya yang dicari perjalanannya berapa gitu. Kemudian A-nya itu misalnya konstanta gitu, B plus X misalnya. X-nya itu misalnya tadi untuk yang hotel itu jumlah hotelnya, bisa-bisa aja begitu. Tapi harus ada referensinya. Jadi kalau itu tuh, kalau kita pakai sesuatu itu harus ilmiah ya, ada referensinya, ada dasarnya. Kemudian Anda juga teman-teman bisa ngitung sendiri, bikin persamaan sendiri gitu. Misalnya di kota Anda ada 30 hotel ya, ada 1000 hotel gitu, ambil samplingnya berapa gitu. Nah dari samplingnya itu baru dibuat persamaan, itu persamaan rumus empiris, persamaan empiris gitu. Itu yang bisa dipakai. Nah sepengetahuan saya kalau transportasi itu minimal 30, ada 30 sampel minimal ya. Ya makin banyak makin bagus. Kira-kira demikian yang saya sampaikan. Kalau kayaknya belum paham ya, sampai saya juga susah menjelasinnya. Tapi kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di komentar dan akan kita berusaha jawab gitu. Kalau yang teman-teman yang tahu ya silahkan saling ngasih tahu. Kira-kira demikian. Terima kasih.